Kita cafe hopping gitu dulu. Sambil aku pengen tahu dia internally sebenarnya gimana karakteristik kerjanya. Oke, sekalian bonding. Awalnya susah sih. Karena aku mungkin aku itu juga kayak pengaruh TikTok kali ya, atau pengaruh sosial media. Aku tuh ngerasa katanya Gen Z itu takut, istilahnya gini, harus balance nih, work life balance. Misalnya aku ngeset deadline, let's say aku ngasih tenggat waktu 3 hari gitu. Ya udah 3 hari aku akan minta gitu. 3 hari kemudian aku akan minta, karena capek juga kan harus nguber-nguber gitu juga. Terus, bener. Dan mereka juga nggak suka di uber gitu, kayak Kita kayak digentayangin. iya, apaan sih gitu. Wah, seneng banget nih hari ini ketemu lagi sama aku Amel selaku host di acara Answer Podcast PR Noble. Nah, kali ini di episode kelima ini aku mau membahas topik yang seru banget, dan ini tuh relate banget sih sama teman-teman yang masuk dunia kerja sebenarnya gitu. Karena sekarang tuh udah banyak banget Gen milenial sama Gen Z nih ketemu nih di tempat kerja gitu. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Nah, tentunya aku nggak sendirian, aku ditemenin sama kakak cantik dari RHS You Wish. Kita sambut dulu aja Kak Hida. Halo Kak Hida. Halo. Apa kabar Kak? Baik. Sehat ya Kak ya? Agak flu dikit Gak apa-apa, tapi tetap harus semangat ya kita ya. Nah, Kak Hida tuh kalau nggak salah sebagai Brand and Product Innovation Senior Manager dari RHS You Wish ya? Itu betul. Oke, kayaknya title-nya, jobnya nih kayaknya keren banget. Kita sambil spill kali ya hari ini ngapain aja sih Kak Hida tuh sebenarnya gitu. Oke, Kakak tapi flu tetap semangat ya Kak? Masih bisa ngomong sih harus kayaknya. bisa ya gitu, karena kita tetap harus podcast hari ini gitu. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan nih, kelihatannya Kak Hida masih agak tegang nih kayaknya gitu ya. Dikit. Oke, kita main game dulu aja kali ya Kak. Boleh. Supaya ice breaking dulu supaya kita panas dulu gitu. Di sini ada chalkboard, kita main game dulu di sini. Kita pernah main gamenya namanya pernah dan nggak pernah. Iya. Nanti aku akan membacakan pertanyaannya. Oke. Nanti Kak Hida kasih tahu pernah atau tidak pernah. Iya. Gitu ya. Oke. Dari pertanyaan pertama, pernah nggak kamu berbeda pendapat sama tim di kantor sama tim? Pernah nggak? 1, 2, 3. Pernah. Oke. Sering nggak Kak? Lumayan sih, kadang kayak agak ngotot. Kita sama ya kayaknya ya. Namanya di tim pasti kalau ada pengen itu rada ngotot dikit kayak, gitu ya. ngegas dikit nggak apa-apa dong gitu Tapi kan. tetap chill kan abis itu kan. chill. Oke, tetap chill. Oke, lanjut yang kedua. Pernah nggak kamu liburan bareng sama rekan tim kamu? 1, 2, 3. Pernah. Oke, sama-sama pernah. Kakak liburannya kemana Kak? Waktu itu ke Bandung sama anak aku 1. Tapi kita liburannya bawa laptop ya. Tetap work from Bandung gitu ya. Oke. Aku juga Kita cafe hopping gitu dulu. Sambil aku pengen tahu dia internally sebenarnya gimana karakteristik kerjanya. Oke, sekalian bonding. Sekalian bonding juga ya. Iya. Oke, nah yang ketiga nih Kak, pertanyaannya seru banget nih. Pernah nggak kamu cinlok sama rekan di kantor? 1, 2, 3. Nggak pernah ya. Belum pernah ya. Sekarang sih belum pernah, nggak tahu nanti ya Kak kedepannya kita pernah apa enggak ya. Se-SUS tuh cewek semua. Jadi lucu-lucu semua orangnya. Iya. Oke. Kalau aku nggak janji sih. Kita mungkin nanti ya. Waduh. Kedepannya siapa tahu gitu kan? Nggak tahu. Oke, yang keempat. Pernah nggak kamu merasa bangga pas lagi sibuk kerja? Ini agak narsisme ya. Oke, kita angkat ya. 1, 2, 3. Aku nggak pernah. Seriusan Kak? Karena kalau sibuk tuh artinya occupied banget kan kepalanya. Itu rasanya lebih ke jengkel. Oke. Aku narsis banget ya. Gue sibuk gitu ya. Gue bangga banget gitu. Oke. Nah, tapi kalau bangga terhadap hasil kerja setelah itu, ya itu lumayan sering sih. itu pasti nggak sih Kak? Karena kan itu pencapaian kita kan. Itu betul. Oke. Berarti yang narsis di sini cuma aku ya. Oke, sip. Thank you so much Kak Hida udah main sama aku. Papannya mungkin boleh ditaruh lagi, nggak apa-apa. Nah, tadi kan kita udah senang-senang nih sama Kak Hida, udah ngobrol-ngobrol juga, udah ice breaking, harusnya udah lebih relax ya Kak ya di sini ya. Oke, nah sekarang kita masuk nih Kak ke topik pembahasannya gitu. Nah, sebelum aku masuk kita tanya dulu nih, Kak Hida milenial kah atau Gen Z? Iya, aku milenial kayaknya ya.
kan milenial tuh kebagi jadi Setahu aku agak sampai 1997 tuh masih milenial deh. aku 91 masuknya boomer. 1791. Ternyata ini vampir enggak agak gennya Edward Cullen ya kalau kayak gitu kan. ya. Oke, berarti kakak milenial ya. Yes. Oke, nah aku Gen Z nih. Berarti kan kita sama-sama dari POV yang berbeda nih gitu kan. Oke, nah kita masuk karena kita udah tahu nih siapa yang milenial sama Gen Z, kita masuk nih Kak ke questions pertama nih sebenarnya. Nah, Kak Hida kan sebagai brand and product innovation senior manager dari RH As You Wish gitu. Itu betul. Mungkin boleh dikenalin dulu nih Kak. RH As You Wish tuh apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman di sini belum banyak yang tahu juga, dan di-share juga mungkin Mbak Hida tuh ngapain sih kesehariannya sebagai posisinya sekarang ini gitu. Ya, oke. Jadi pertama dari As You Wish itu, As You Wish sendiri adalah sebuah business unit sih basically. Jadi RH As You Wish ini sedikit beda dari RH. Kalau RH itu kan dia clinical dan secara target market dia memang berasal dari orang yang sifatnya tuh middle ya, dari SES-nya tuh yang middle gitu. Iya. Nah kalau yang SUS ini dibentuk untuk yang mass. Jadi middle low tuh dia masih bisa memakai produk-produk yang berkualitas seperti RH, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi terdiri dari berbagai segmen gitu sih kalau si SUS ini. Dia enggak semuanya dermatologis gitu, enggak. Tapi kita gimana caranya supaya akomodir kebutuhan kulit dari konsumen-konsumen ini ke produk-produk kita gitu sih. Dan yang aku lakukan tuh kan brand and product innovation. Jadi dari namanya yang innovate itu kita bikin produk-produk baru nih atau menyempurnakan produk yang sudah ada. I see. Misalnya nih mungkin teman-teman pernah tahu brand Dermis. Itu kan Dermis kan dulu di revamp kan. Iya, betul. Dari yang clinical gitu sampai yang sekarang jadi lebih lebih colorful gitu, lebih teenage sekarang. Terus regarding innovation itu sendiri, misalnya bikin produk baru, kita tahun lalu baru collab sama Sosro. Dermis itu viral Sosro. Tuh kan. Dermis botol Sosro. Itu juga pakai ekstrak Sosronya beneran ya. Jadi kayak itu quite fun sih waktu bikin produk itu. Terus diikutin sama brand Naturally Speaking, dia brand vegan. Tapi kita ambilnya yang buah-buahan dan kita nggak mau nge-twist itu menjadi terlalu serius gitu. Kita pengen yang playful juga sih buat si Naturally Speaking ini. Lalu launching lah. Kemarin juga baru launching 10 SKU. Wow, langsung banyak ya. Kita antusias ya kita ya. Iya. Terus barusan udah ada launching lagi anak bontot ya terakhir dari Heroic by RH. Dia shampoo tapi diinfuse dengan perfume. Berarti tahan lama ya wanginya dong harusnya. Betul. Wah, aku nggak sabar deh nyobain produk-produknya tuh ini ya yang ada di belakang kita ya berarti ya. Iya. Oke, berarti kalau RH As You Wish itu tuh ada Naturally Speaking sama ada Dermis Skincare ya berarti ya. Iya, betul. Nggak termasuk yang klinik. Beda ya sama klinik ya. Beda. Nah kan kakak udah kasih tahu nih RH As You Wish itu ada apa aja dan kakak tuh ngapain aja sih kesehariannya gitu. Nah, kan kakak sebagai senior manager di sini pasti punya tim dong di undernya kan gitu. Itu betul. Nah, pasti kan dalam tim ini banyak ada yang milenial, ada yang Gen Z. Betul kan? Gen Z semua. Oh, wow. Kan kakak milenial. Ya, maksudnya milenial cuma aku doang, anak aku mah Gen Z semua. Oh, nah, ini lebih pas lagi nih. Coba menurut kakak nih sebagai seorang milenial sama Gen Z, ciri khasnya mereka, cara kerjanya mereka tuh beda apa enggaknya tuh ketara nggak sih kak? Sehari-hari? Sebenarnya secara daily enggak loh. Oh iya, malah enggak? Aku nggak ngerasa mereka terlalu berbeda. Karena sama-sama ngerti deadline, sama-sama fokus kok dalam kerjaannya tuh ngerti gitu. Tapi ada ininya nggak kak? Ada kayak ciri khususnya yang kelihatan gitu? Oh iya, mungkin perilaku misalnya nih kita dalam ngerjain sebuah task, ada momennya mereka tuh kayak harus ngegas gitu ya, kayak harus kayak fokus banget sehingga mereka membutuhkan
kayak bantuan dari luar kayak eksternal, kayak misalnya nih dikasih petunjuk, ditanya apa kabar, terus udah nyampe mana, pokoknya yang one on one conversation gitu. Karena kalau nggak akan lost gitu. Tapi ada poinnya yang juga momennya mereka pengen ngelakuin sendiri gitu. Kayak aku lebih nyaman kalau misalnya saya sendirian nih, dia harus handle A, B, C gitu. Tapi mereka udah tahu nih mereka harus melakukan apa. Nah itu dilepas mereka juga suka. Itu kan POV dari milenial nih, ya itu kan? Betul. Tapi kalau aku nih sebagai seorang Gen Z ya, kalau menurut aku ya cara kerjanya memang rada beda sih Kak. Oh gitu. Kalau dari Gen Z sama milenial ya, kenapa? Karena kalau Gen Z itu dari tim aku sih sebenarnya, anaknya tuh sukanya chill banget. Kayak bisa WFH, terus udah kayak gitu, kayak kerja di kafe apa segala macam tuh mereka maunya chill, tapi yang penting beres deadline. Bener sih kayak kakak tadi bilang, mereka tahu deadline, mereka tahu target, tapi maunya kerjanya chill. Kalau kakak sukanya ke kantor terus tiap hari atau yang WFH juga? Itu mohon maaf ya. Aku tuh sebenarnya juga lebih suka hybrid aja sih. Cuman kalau misalnya dari sudut pandang aku ya, mungkin karena kita udah mungkin 1 decade ya, 10 tahun lebih dulu dalam kerja. Jadi kalau kantor itu pun sebenarnya ya it's okay gitu loh. Itu kayak rutin. Kalaupun WFH ya itu juga another option yang itu fine banget. Cuman kalau buat apa ya, buat Gen Z itu krusial gitu. Apakah aku mendapatkan WFH gitu? Karena jadi kesannya kita kayak nggak ada tuntutan yang membawa banget, kayak harus ke kantor nih, kayak kan serius banget gitu. Kalau Gen Z tuh kayaknya lebih suka yang dibawa santai, tapi ya targetnya betul. Kita lebih ke kayak ke targetnya yang penting ya. Yes. Oke. Nah, kan sebenarnya ada beberapa ya Kak yang berbeda gitu. Kalau dari pandangan aku sendiri, milenial tuh kayaknya lebih tertata gitu loh, kayak maunya ke kantor, abis itu lebih banyak ketemu one-on-one. Sedangkan kalau Gen Z tuh terkadang kayak online aja nggak apa-apa deh discuss gitu. Kalau menurut Kakak iya nggak sih kalau kayak gitu? Kalau milenial sih tuh mungkin lebih daripada WFH atau ketemu langsung, itu lebih ke deadline sih. Karena aku ngerasa milenial sih tuh punya apa ya, punya rundown gitu di kepalanya. Kayak time ngitungnya tuh kayak jam pasir yang turun abis gitu. Kayak start the day itu harus udah makan chunk waktu sekian gitu. Jadi apa ya, dalam tektokannya tuh pengennya lebih ke cepet, makanya butuh deadline. Nah, sedangkan kalau dari Gen Z kayaknya lebih fleksibel ya. Iya, betul. Aku maunya fleksibel kayak gini. Tapi itu justru match loh. Kalau Kakak works ya malah itu works. Kalau misalnya aku ngeset deadline, let's say aku ngasih tenggat waktu 3 hari gitu. Ya udah 3 hari aku akan minta gitu. 3 hari kemudian aku akan minta, karena capek juga kan harus nguber-nguber gitu juga. Terus, bener. Dan mereka juga nggak suka di uber gitu, kayak kita kayak digentayangin. Iya, apaan sih gitu kan. Jadi udah set clear expectation aja di awal bahwa ini butuhnya 3 hari dan hasil jadinya seperti ini loh, kayak ditunjukin yang clear. Karena kalau enggak Gen Z akan bingung juga sih. Iya sih, benar-benar. Iya kan, kayak maunya kok jadinya revisi gitu. Oh ya, Gen Z kayaknya agak gimana sama revisi. Agak malas mengulang pekerjaan yang sama gitu ya. It looks the same gitu. Tapi sebenarnya itu part of learning juga loh di aku. Iya, betul. Nah, itu sih pertanyaan selanjutnya nih buat aku sebenarnya. Berarti kan Kakak sebenarnya udah bisa beradaptasi ya dengan kondisi yang cara kerjanya Kakak sebelumnya sama cara kerjanya Gen Z sekarang. Nah, susah nggak Kak kemarin adaptasinya? Atau ternyata memang kayak ternyata go with the flow, nyaman-nyaman aja, lanjut-lanjut aja gitu? Awalnya susah sih, karena aku mungkin aku itu juga kayak pengaruh TikTok kali ya, atau pengaruh sosial media. Aku tuh ngerasa katanya Gen Z itu takut, istilahnya gini, harus balance nih, work life balance, terus nggak bisa di-push, nggak bisa apa. Itu kayak udah red alertnya kan banyak banget. Aku juga nggak mau bikin anak aku stres kan, kayak gimana nih, aku bingung juga ngebentuknya. Tapi tuh kayaknya karena belum dikomunikasikan. Kalau misalnya udah ngobrol nih, misalnya aku udah KPI nih buat kamu, ini KPI ABC, sedangkan dan aku
mau kamu elevate, nggak cuman bisa sampai C, tapi kamu juga bisa sampai F pada periode tertentu. Sehingga suatu ketika nanti kamu setahun 2 tahun lagi kamu bahkan bisa gantiin aku, atau mungkin kamu bisa go ke tempat yang bisa lebih relevan sama kamu. Itu aku akan kasih gitu. Dan emang harus diomongin duluan sih, karena kalau kitanya nggak ngomong duluan, mereka juga nggak mau buka kan, bingung juga. Tiba-tiba ngomong apa gitu kan. Kak, career aku kan nggak mungkin. Kak, career aku kok career gini gitu ya. path aku kan susah. Jadi mending kita harus duluan. Oke. Berarti dari perbedaan cara kerjanya si milenial dan Gen Z ini sebenarnya pesan penting dari Kak Hida itu pertama tuh kita harus bisa mengkomunikasikan dulu itu ya, betul. ekspektasinya si Gen Z seperti apa, ekspektasinya si milenial seperti apa, supaya bisa dikombine dan jadinya ya bisa kerja bareng gitu ya, jadi match ya gitu itu ya kerjanya ya. Betul. Oke. Atau ada tips lain mungkin? Selain komunikasi ya, kalau menurut aku sih lebih ke kita tuh apa ya, ekspektasinya tuh harus yang benar terhadap leadership. Gini, kita tuh kan setiap anak ya, setiap Gen Z itu nanti akan menjadi leader. Betul. Dan bahkan saat mereka sekarang under milenial pun mereka udah leader sendiri untuk project masing-masing. Betul. Setuju. Nah, itu found the perfect leadership for them. Karena kadang-kadang kan mereka nggak tahu ya caranya memanage. Mereka taunya manage pekerjaan, tapi sebenarnya leadership kan more than that. Iya, betul. Ada selain manage waktu, manage ke orang lain, secara berkomunikasi. Betul. Nah, itu emang harus dekat. Kita juga harus dekat sama anak-anak gitu. Karena kalau nggak dekat, kasihan sih, susah juga. Kayak ada jaraknya, kayak canggung ya ngomongnya ya mungkin ya. Benar-benar sih kalau kita ngomongin komunikasi pasti pertama ya dari leader sama kitanya sekarang si Gen Z-nya ini nih sekarang kan berarti harus ada relationship yang dekat lah, khusus lah gitu kan. Sudah gitu juga berarti tadi yang kedua tipe leadership betul lah. Jadinya sebagai leadernya pun sekarang juga harus mulai menanamkan nilai-nilai leadership ya ke anaknya supaya mereka juga nantinya bisa growing juga ya gitu ya. Betul. Oke. Nah, seru banget nih omongan kali ini, pembicaraan kali ini, karena kita sebenarnya aku cukup happy dari apa yang Kakak jelasin, karena itu sebenarnya bisa dipakai Kak sama tim aku juga. Tim aku tuh ada milenialnya juga gitu sebenarnya. Cuman ya sekarang sih kita sudah mulai bertemu, maksudnya udah cocok cara kerjanya, tapi kayaknya tips-tips dari Kakak tadi bisa aku pakai juga nih gitu. Nah, thank you so much Kak Hida udah ngobrol-ngobrol bareng di Answer Podcast kali ini. Hopefully Kak Hida juga seneng ya diajak ke Answer Podcast kali ini. Thank you ya for having me. Oke, thank you juga Kakak. Nah, thank you juga buat Areners semuanya yang udah menyaksikan Answer Podcast episode kelima kali ini. Semoga insightful juga. Dan sampai ketemu di Answer Podcast selanjutnya. Bye Areners.